tugas kita, fitrah kita adalah diciptakan untuk menjadi pemimpin seluruh makhluk hidup. Nah, karena ini sesuai dengan potensi kita. Nah, dilihat dari sisi kehidupan ma'nawi dan ukhrawinya, manusia menjadi pemimpin seluruh makhluk lewat ilmu, rasa butuh, dan ibadah kepada Allah yang Dia tanamkan dalam diri kita. Nah, adapun di mana posisi dunia gitu. Nah, maka dunia fitrahnya hanya tepat jika dijadikan sebagai sarana dan ladang untuk meraih akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kita semua sehingga bisa terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di podcast Nur Semesta. Tempatnya ngaji Risalah Nur karya Badi'uz Zaman Said Nursi, jernihkan hati, cerahkan akal. Saya Ma'ruf akan menemani sahabat semua dalam episode kali ini. Tentunya dengan tema yang menarik sekali, yaitu tugas hakiki manusia. Pada episode kali ini, insya Allah saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan sosok yang insya Allah sangat tepat sekali untuk membahas tema pada episode kali ini. Beliau adalah Firdan Fadlan Siddiq MA. Beliau merupakan pembina di Asrama An-Nur atau kita sebut dengan Dersane, di bawah naungan Yayasan Nur Semesta. Beliau juga alumni universitas di Turki. Beliau juga pernah tinggal di asrama Dersa atau Dersane di Turki. Selain itu beliau juga ternyata seorang penulis. Pernah punya karya beberapa novel ya. Nanti mungkin kita bisa tanya-tanya. Baik sahabat semua, mari langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Fadlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah sehat. Oh ya sahabat semua, saya panggil Akang karena beliau itu dari Jawa Barat, tepatnya dari Ciamis, betul Kang ya? Iya, Ciamis. Oh ya Kang, bagaimana itu bisa studi di Turki dan bisa diceritakan secara singkat pengalamannya bagaimana? Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk studi S2 di Social Sciences University of Ankara, jurusan Dirosah Baitul Maqdis. Dirosah Baitul Maqdis. Unik ya jurusannya. Iya. Di kampus luar negeri terkadang banyak jurusan yang namanya seperti mata kuliah. Iya. Dan alhamdulillah saya berkesempatan kuliah di Turki, ya dengan tujuan untuk studi Baitul Maqdis. Nah, bagaimana boleh diceritakan pengalamannya tinggal di asrama ya? Kalau mungkin kita bilang sekarang di Indonesia itu pesantren mahasiswa. Bagaimana bisa diceritakan nggak? Mungkin sahabat pengen ada yang tahu gitu. Alhamdulillah ya. Jadi kita tinggal di Dersane, di sebuah negara tempat di mana kultur Dersane itu lahir. Jadi jika di Ciputat ini, di Jakarta ini, Dersane Jakarta ini, semua kita mengkaji Risalah Nur. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan banyak faidah dan manfaat dari sini. Nah, paling poin plusnya yang bikin unik ketika kita tinggal di Dersane itu, ya kita di Dersane semacam seperti laboratorium Risalah Nur, di mana semua pemikiran Risalah Nur ini dipraktekkan, kayak semacam live in kalau bahasa akademiknya. Jadi bagaimana itu konsep ukhuwah, persaudaraan, bagaimana keikhlasan, semua dipraktekkan oleh
para abiler di sana. Mm-mm. Jadi karena di sana kajian itu setiap malam ada. Setiap malam ada, banyak jamaahnya dan sangat dibutuhkan gitu Mm-mm. di tengah negeri sekuler ini. Mm-mm. Dan apa namanya abiler di sana itu mempraktikkan gitu apa itu ikhlas di Dersane. Ya di Dersane Jakarta iya ada. Cuma karena mungkin eh, kita kajian juga sepekan sekali Mm-mm. mungkin dan tidak seintensif di sana. Tapi alhamdulillah abiler di sini mengajarkan. Yang membedakan di sana abilernya banyak. Jadi kita seolah melihat risalah ukhuwah tapi berjalan Iya, iya. langsung live. Ukhuwah ya persaudaraannya Iya, iya, kentara betul. gitu ya. Maaf tadi sempat menyebut abiler. Mungkin sahabat semua nggak ngerti ini. Abiler itu apa sih? Bisa dijelaskan? Abiler itu maksudnya? Oh iya, abiler itu dari kata abi. Abi itu artinya kakak laki-laki. Oh, Kakak kakak laki. laki-laki. Ya, ya, ya. Iya, Mungkin kalau kita sih eh apa ya, seorang pembina yang iya. dituakan mungkin ya di sana ya. Iya. Karena mungkin konsep di Risalah Nur ini tidak ada mursyid atau tidak ada guru yang digurukan gitu. Mm-mm. Makanya lebih lebih dalam kultur Risalah Nur lebih dipanggil abi. Mm-mm. Gitu Abi. Oh, Dan jadi Kardesh. Jika dari yang apa muda ke yang tua itu Abi, mm-mm. dari yang tua ke yang lebih muda itu Kardesh, Oh, saudara. saudara ya. Oh, jadi nggak ada apa namanya senioritas mungkin atau tidak mengkultuskan sosok-sosok tertentu gitu Iya, ya. betul. Jadi lebih ke benar-benar ukhuwah banget gitu Iya. ya. Baik sahabat semua, itulah mungkin secara singkat tentang kisah Kang Fadlan ya, studi di Turki dan pengalamannya tinggal di pesantren An-Nur atau mungkin disebut juga Dersane tadi ya. Baik sahabat semua, tema kali ini kan adalah tugas hakiki manusia dalam pandangan Risalah Nur. Baik, Kang Fadlan, apa yang dimaksud tugas hakiki manusia dalam Risalah Nur? Tugas hakiki dalam Risalah Nur ini sependek yang saya baca dia selalu erat dikaitkan dengan ubudiyah hakiki. Jadi yang namanya hakiki, yang hakikat, yang paling hak, paling betul itu tugas yang semestinya kita lakukan adalah tugas yang berkenaan dengan ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya beribadah gitu. Ya, ubudiyah penghambaan. Oh, penghambaan. Jadi secara ini ibadah, secara apa namanya kacamata kecil itu ibadah, ya betul realnya. Tapi secara lebih luas itu penghambaan. Penghambaan. Ya. Dan ini di kalimat kelima dalam kunasihat spiritual ini, Ustadz membedakan di sini mana yang namanya tugas hakiki. Itu kan ada dua, mana yang tugas rububiyah atau mana yang tugas ubudiyah. Nah, di sini Ustadz membedakan ini karena sekali saja kita bercampur antara kedua ini, maka perbedaannya akan fatal. Gitu. Boleh Ustaz dijelaskan perbedaannya? Nah, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fitrah manusia berikut sejumlah perangkat maknawi yang Allah tanamkan padanya menjadi bukti bahwa ia tercipta untuk beribadah. Jadi tugas hakiki ini disebutkan sebagai fitrah. Sebab mengenai kekuatan dan aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan manusia, manusia tidak akan mencapai tingkatan burung pipit yang paling rendah sekalipun. Namun dilihat dari sisi kehidupan maknawi dan ukhrawinya, manusia menjadi pemimpin seluruh makhluk lewat ilmu, rasa butuh, dan ibadah kepada Allah yang dia tanamkan dalam diri mereka. Jadi ada pengaitan erat antara tugas hakiki dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, sebaliknya ada yang namanya tugas rububiyah. Rububiyah itu kan robba yurabbi itu artinya ya merawat, memelihara yang bersifat kontinu,
Nah, dan ini adalah tugasnya penguasa. Jadi Hmm. Tuhan itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala, Rob Mm-mm. gitu. Dan yang tugasnya adalah memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi ketika kita tidak memiliki rasa ini bahwa sudah ada Rob, Mm-mm. Tuhan yang memelihara kita, maka kita akan terkecoh dalam kalimat-kalimat ini kita akan terkecoh. Padahal kita mungkin saja kita menerima dan sadar bahwa ada Tuhan sebagai Rob kita, Mm-mm. eh, dan ada tugas kita sebagai ubudiyah. Tapi di Mm-mm. sini Ustadz dengan penggambaran yang imajiner membuat kita harus lebih waspada, walaupun tipis gitu perbedaannya, Mm-mm. tapi kita harus sadar Oke, tentang oke, ini. oke. Ustadz, boleh nggak mungkin dijelaskan lebih sederhana lagi melalui contoh atau bagaimana biar lebih dipahami lagi? Hmm. Nah, sebagaimana retorika Ustadz Zaid Nursi Mm-mm. dalam menyampaikan sebuah dalil untuk sampai kepada orang awam sekalipun, Mm-mm. Ustadz Zaid Nursi ini memberikan sebuah cerita imajiner. Mm-mm. Nah, dalam kalimat-kalimat ini yang dibuka dengan sebuah ayat Al-Quran, Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Mm-mm. Nah, uh, kemudian dari ayat suci ini digambarkan ya dengan sebuah cerita imajiner mengenai apa sebenarnya tugas hakiki manusia Manusia. ini, yang tugas rububiyah itu. Nah, dikisahkan dengan sebuah batalion atau ya militer gitu ya. Mm-mm. Dan di sana ada 2 orang prajurit. Nah, 2 orang prajurit ini sebagaimana kita ketahui ya di markas militer itu tugasnya adalah untuk latihan ya, tiada henti. Mm-mm. Nah, dan juga itu tujuannya untuk apa? Untuk keamanan negara. Berarti kan Mm-mm. di sini untuk urusan jihad, Mm-mm. jihad di sini. Nah, eh, prajurit yang pertama, ia tidak pernah memikirkan urusan kebutuhan hidup selama Latihan. latihan itu, dan juga tidak memikirkan persoalan rezekinya, Mm-mm. karena sudah ada yang mengcover, sudah yang memenuhi semua kebutuhan hidup dan rezekinya selama di markas tentara ini. Nah, Jadi iya, fokus latihan karena sudah terpenuhi semua iya, kebutuhan dasarnya. ya Oke. betul. Nah, tapi meskipun tidak memikirkan soal kebutuhan keseharian, Mm-mm. tapi tidak menghalangi untuk menyiapkan bekal dan mengerjakan sejumlah hal seperti memasak dan mencuci perabotan. Mm-mm. Hal-hal yang seyogianya dilakukan di markas itu, hal yang bersifat pribadi, yang bersifat kebutuhan-kebutuhan sekunder Mm-mm. seperti itu. Mm. Nah, bahkan di saat mengerjakannya, jika ditanya, kamu sedang melakukan apa? Gitu. Apa yang sedang kau kerjakan? Mm-mm. Ia tentu menjawab, aku sedang melaksanakan sebagian Mm-mm. kewajiban negara secara sukarela. Oh, berarti Nah, itu juga termasuk kewajiban juga. ya, Mm-mm. betul. Sebagian dari kewajiban ya. Mm-mm. Walaupun dikatakan tidak menghalangi sejumlah hal kecil lainnya, tapi itu Mm-mm. merupakan bagian itu. Bagian, oke. Dan dia tidak menjawab, aku bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mm-mm. Nah, ini bahwasanya di camp militer itu kita tetap memiliki waktu-waktu kosong yang sekiranya kita bisa melakukan sejumlah hal-hal yang lumrah untuk dilakukan gitu. Mm-mm. Nah, ini yang prajurit yang pertama yang Prajurit tadi. yang pertama. Nah, Oke. sekarang bagaimana yang kedua? Nah, prajurit yang lain yang tidak mengetahui kewajibannya, ia malas berlatih dan tidak memiliki perhatian dengan urusan perang. Ia Hmm. berkata, itu urusan negara, apa urusannya denganku? Karena itu ia sibuk dengan urusan nafkahnya dan terus menumpuk harta sehingga ia meninggalkan batalion untuk segera melakukan transaksi jual beli di pasar. Mm-mm. Nah, perbedaannya adalah dia tidak tahu bahwa tugasnya dia adalah untuk latihan dan urusan jihad. Nah, tapi
jihad ini malah dia lemparkan kepada urusan negara. Itu Mm-mm. urusan negara, gitu. Apa urusannya denganku, gitu. Nah, dia malah sibuk dengan urusan nafkahnya. Nah, kebalikan dengan yang pertama tadi ya. Jadi, yang sekunder ini dijadikan sebuah kesibukan yang utama oleh prajurit yang kedua ini. Mm-mm. Hmm. Nah, terus ia sibuk dengan urusan nafkahnya sehingga apa namanya melakukan transaksi jual beli di pasar kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian ke orang yang pertama, yang kedua ini tadi ada dua prajurit. Mm-mm. Nah, ketika prajurit yang pertama dan kedua ini bertemu, bertatap muka, nah prajurit yang pertama ini menegur, memberikan nasihat kepada yang kedua gitu. Nah, urusan hidupmu serahkan kepada penguasa negara. Ia tidak akan membiarkanmu kelaparan, Mm-mm. sebab itu adalah tugas dan kewajibannya. Di samping itu engkau tidak berdaya dan fakir. Nah, tadi di kalimat sebelumnya, ya, Tuhan tidak akan membiarkanmu kelaparan. Nah, ini berarti tugas Negara. rububiyah ya tadi. Tugas rububiyah, tugas Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tugas dan kewajibannya, yaitu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin jika kita ingin melihat lebih konkret ya mengenai bagaimana dunia militer. Nah, karena di negara kita ini militer hanya untuk yang berprofesi sebagai militer, kita mungkin bisa melihat ke Turki, di mana semua laki-laki, semua pemuda dalam seumur hidupnya wajib melakukan militer, wajib militer. Kurang lebih 3 bulan jika saya tidak salah itu, dan itu tidak dibayar. Di cover semua. Ya, di cover. Selama wajib militer. Masa wajib militer. Ketika kita ingin menambahkan masa wajib itu dan mati mengabdi, kita justru akan dibayar. Ya gitu. Oke. Nah, sebaliknya, jika kita tidak ikut militer, kita harus membayar denda yang jumlahnya sangat besar. Karena itu denda bukan dijadikan untuk opsi biar gak militer, tapi itu untuk sebenar-benarnya denda karena memang tinggi. Jatuhnya sanksi bukan opsi ya. Betul. Iya. Jadi jarang sekali kasusnya lewat jalur denda kayak gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya Ustaz, dari cerita imajiner itu antara dua prajurit ini nih, yang satu mungkin tadi sepertinya dia ini ya sangat taat ya, latihan, fokus latihan. Sedang yang satu lagi udah statusnya militer tapi malah nggak latihan, malah sibuk, malah urusan yang sekunder tadi ya. Iya. Nah, bagaimana dari makna cerita imajiner ini? Nah, di sini Ustaz menjelaskan ya, wahai diri yang malas, medan yang bergejolak dengan perang adalah kehidupan dunia ini. Nah, ini artinya ya. Iya. Jadi kita disiapkan untuk berlatihan dan untuk jihad. Nah, itu jihad untuk melawan peperangan. Peperangannya adalah di kehidupan dunia ini. Kemudian batalion itu adalah komunitas muslim saat ini. Lalu kedua prajurit tersebut, yang pertama adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai kewajiban dan meninggalkan dosa besar. Ia adalah muslim bertakwa yang berjuang melawan nafsu dan setan agar tidak terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Sementara yang kedua adalah orang fasik yang merugi dan sibuk mencari nafkah sampai pada tingkat seakan tidak percaya kepada pemberi rezeki hakiki. Demi mendapatkan sesuap nasi, ia berani meninggalkan kewajibannya dan mengerjakan maksiat. Nah, terus apa tadi? Latihan ya. Nah, latihannya adalah berupa ibadah, khususnya sholat. Perang adalah perjuangan manusia dalam melawan diri dan hawa nafsunya, menghindarkan diri dari dosa dan akhlak tercela, serta melawan setan dari kalangan jin dan manusia guna menyelamatkan kalbu dan rohnya dari kebinasaan abadi dan kerugian yang nyata. Kemudian tadi prajurit ini kan diberikan kedua prajurit diberikan sebuah pembagian tugas ya, ada 2 tugas, informasi mengenai 2 tugas. Nah,
Tugas yang pertama ini adalah tugas rububiyah, yaitu pemberian kehidupan dan pemeliharaannya. Sementara yang kedua adalah beribadah, yaitu tugas ubudiyah itu, dan memohon kepada Sang Pemberi dan pemelihara kehidupan serta bertawakal dan percaya kepadanya. Nah, di sini juga Allah memberikan sebuah bukti rububiyah Allah gitu. Nah, mana buktinya gitu? Hanya Allah yang menjaga dan terus menyuplai rezeki untuk prajurit-prajurit itu. Engkau ingin mengetahui buktinya? Hewan yang paling lemah dan paling bodoh mendapatkan rezeki yang paling baik dan paling bagus. Misalnya ikan dan ulat. Makhluk yang paling lemah dan paling halus bisa mendapatkan makanan yang paling nikmat dan paling baik. Misalnya bayi dan anak-anak binatang. Nah itu banyak sekali contoh bahwa Allah memang memelihara dan menyuplai semua rezeki kita. Nah, tadi dikatakan hewan yang paling lemah dan paling bodoh itu mendapatkan rezeki paling baik. Nah, seperti misalnya ikan dan ulat. Nah itu bukti rubiah. Nah, sedangkan sekarang apa senjata tugas hakiki kita yang ubudiyah ini? Nah, agar engkau dapat memahami bahwa sarana untuk mendapatkan rezeki yang halal bukan berupa kekuatan dan ikhtiar, melainkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Cukuplah engkau membandingkan antara ikan yang bodoh dan serigala, antara anak-anak binatang yang tidak memiliki kekuatan dan binatang buas pemangsa, serta antara pohon yang tegak berdiri dan hewan yang terengah-engah. Nah, jadi semakin kita membuktikan kelemahan dan ketidakberdayaan, justru akan semakin mudah rezeki itu datang menghampiri. Seperti pohon yang tegak berdiri, itu rezekinya datang menghampiri. Dan sebaliknya, ketika banyak hewan yang terengah-engah, hewan yang banyak tingkah, mungkin seperti monyet yang bahkan mencuri makanan dari manusia, seperti itu. Baik. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa cerita imajiner itu ternyata punya hakikatnya ya. Tadi disebutkan oleh Kang Fadlan prajurit yang pertama itu orang yang taat ya. Kemudian yang satunya lagi orang fasik. Orang fasik itu kan orang ngerasa muslim tapi tidak menjalankan tugasnya. Artinya seperti tadi militer, dia ngaku tentara atau militer tapi nggak pernah latihan gitu. Malah sibuk urusan pribadi contohnya kan. Nah, oke, baik Ustaz. Lalu ini kan seperti kalau taat itu benar-benar ngurusi kehidupan yang kedua kita, yang lebih panjang yaitu akhirat ya. Sedangkan tadi mungkin yang sekunder itu yang urusan pribadi ya lebih banyak urusan duniawi lah kalau kita anggap gitu. Nah, pertanyaannya Ustaz atau Kang Fadlan, bagaimana kita memosisikan antara dunia dan akhirat dengan benar? Nah, ini ada sebuah nasihat dari Ustadz. Nah, wahai diri, jika engkau menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan, lalu mengerahkan seluruh potensimu untuknya, maka engkau tak ubahnya seperti burung yang paling hina. Nah, tadi karena tugas penciptaan manusia itu jika kita mengejar kekuatan, nah sebab mengenai kekuatan dan aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan dunia, manusia tidak akan mencapai tingkatan burung pipit yang paling rendah sekalipun. Nah, artinya manusia tidak diciptakan untuk menjadi kuat secara lahiriah gitu. Karena kita memang lemah dan jika kita ingin melihat lebih jelas, kita bandingkan antara bayi manusia dengan bayi hewan, di mana bayi manusia butuh kurang lebih 2 tahun ya normalnya untuk sampai bisa berjalan, gitu. Yang kecil mungkin sejak 1 tahun, tapi berbeda dengan bayi hewan, gitu ya. Bayi hewan yang sejak lahir langsung dalam keadaan berdiri. Ada yang langsung berdiri, ada yang jarak seminggu baru udah bisa terbang, gitu kan. Betul.
Jadi potensi kita tidak diarahkan kepada tujuan seperti dunia itu, karena itu tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, jadi ketika kita menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan, itu yang pertama tidak sesuai dengan potensi kita, yang mengakibatkan kita akan lebih rendah dari burung pipit sekalipun. Nah, kemudian adapun jika engkau menjadikan kehidupan akhirat sebagai akhir impian, serta menggunakan kehidupan dunia sebagai sarana dan ladang untuk meraih akhirat, lalu engkau berusaha untuknya, maka engkau seperti pemimpin seluruh makhluk hidup dan hamba yang mulia di sisi Pencipta yang Maha Pemurah. Engkau juga akan menjadi tamu yang terhormat di dunia ini. Nah, tugas kita, fitrah kita adalah diciptakan untuk menjadi pemimpin seluruh makhluk hidup. Nah, karena ini sesuai dengan potensi kita. Nah, dilihat dari sisi kehidupan ma'nawi dan ukhrawinya, manusia menjadi pemimpin seluruh makhluk lewat ilmu, rasa butuh, dan ibadah kepada Allah yang Dia tanamkan dalam diri kita. Nah, adapun di mana posisi dunia gitu. Nah, maka dunia fitrahnya hanya tepat jika dijadikan sebagai sarana dan ladang untuk meraih akhirat. Oh, jadi posisinya itu jelas tadi ya, yang kalimat terakhir kayaknya ya, bahwa dunia itu bukan jadi tujuan, tetapi jadi sarana atau ladang untuk menanam banyak kebaikan sehingga bisa dipanen di akhirat gitu ya. Iya. Oke. Baik Kang Fadlan. Luar biasa penjelasannya sahabat, dengan cerita-cerita tadi kemudian disibak hakikatnya, kita menjadi jelas bahwa manusia itu secara fitrah ternyata dicipta untuk beribadah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Adapun dunia itu ternyata bukan tujuan ya Kang ya, tetapi jadi sarana dan ladang ya jatuhnya ya. Baik sahabat semua, alhamdulillah itulah tema kita pada hari ini. Mungkin di akhir episode kita kali ini kita ingin mendapatkan sebuah nasihat dari Kang Fadlan terkait tema kita hari ini. Silakan Kang. Mungkin ada nasihat yang bisa di-share ke saya dan teman-teman semua. Nah, saya mendapatkan sebuah quotes mungkin ya dari kalimat-kalimat ini, bahwasanya orang yang menunaikan sholat tanpa melupakan bagian dari rezekinya serta mencarinya di dapur rahmat Tuhan pemberi rezeki yang Maha Pemurah agar tidak menjadi beban bagi yang lain adalah baik dan memiliki wibawa. Hal itu pun bagian dari ibadah. Nah, tadi jika dikaitkan kembali dengan ayat ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, sesungguhnya Allah Maha bersama dengan orang yang takwa dan orang yang berbuat kebaikan. Nah, jika saya sambungkan gitu, maka bertakwa ini difokuskan pada sholat ini, diutamakan pada sholat ini. Lalu berbuat kebaikan ini adalah berbuat yang tujuannya sebagai sarana yang mengantarkan kita pada tugas hakiki kita tadi. Tugas hakiki kita adalah tadi untuk latihan dan untuk jihad. Latihannya adalah ibadah kita yang khususnya sholat, kemudian perangnya adalah perang melawan nafsu dalam diri kita agar menyelamatkan roh dan kalbu kita, yang roh dan kalbu ini adalah titik pusat center yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita jaga, yang kemudian jika hati kita terjaga, maka kita dapat menyelamatkan lingkungan yang lebih besar dari kita, dari diri ke keluarga, lingkungan RT, RW, dan seterusnya sampai pada fenomena dunia kita saat ini.
Baik-baik Kang Farhan, luar biasa. Terima kasih banyak atas nasihatnya, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua menjadi seperti ayat yang tadi disebutkan Kang Fadlan, yaitu menjadi orang yang bertakwa dan yang senantiasa berbuat amal kebajikan. Baik, alhamdulillah itulah pembahasan kita pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini mendapatkan banyak manfaat dan motivasi untuk kita terus berbuat baik dan mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan podcast kita, Nur Semesta. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mendapatkan pencerahan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast Nur Semesta. Jangan lupa follow, share, dan sebarkan sebanyak-banyaknya kepada kerabat, teman, dan sahabat semua agar lebih banyak mendapatkan manfaat. Saya Ma'ruf pamit undur diri. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru dawamil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.